Waktu itu badan saya masuk angin apa kurang enak, tidurnya jam 10. Biasanya lampu tak padangin, itu saya pengen nyenyak itu lampu tak mati. Tidur sendiri, malah di sebelah ada yang nemenin itu mendesak-desak saya tidur, ya saya mek-mek gitu. Ya terasa, bukannya bayangan, terasa bukan mimpi. Habis itu saya membalik badan, dia terbang. Jadi menghilangnya itu terlambat. Ya betul, memang nenek-nenek. Katur sagung para rawuh ingkang minulya, mugi tansah pinaringan raharja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya punya cerita hubungannya dengan rumah kosong. Tuh, ada penghuninya. Waktu itu saya di Wonosobo mencari tempat sewa rumah untuk kerja. Nah, saya nyari-nyari malah nggak ada rumah kosong. Tak tanyain, ya silakan, monggo kalau ditempatin. Ya konon ceritanya itu sudah lama nggak ditempatin. Nah, di situ ya berapa, satu tahunnya itu tak coba dulu 2 tahun ya Pak. Ya monggo, kata yang punya rumah itu, biar baero coro Jawane, biar anget atau rame itu. Habis itu saya kembali ke Wonosobo, udah dapat di pinggir jalan rumah kosong. Nah, memang rumah kosong. Ini rumah ini jalur umum. Nah, rumah ini kalau bilang orang sekarang itu pertigaan ya, pertelok. Itulah rumah ini. Konon ceritanya orang dulu rumahnya itu sunduk sate atau menghadap dari jalur lurus ke selatan, ke indah ya, ke timur, ke barat. Nah, ada jalan ke utara. Nah, rumahnya yang seberang jalan itu selatan, di pertigaan, pas dari jalan yang ke utara itu. Nah, konon ceritanya rumah sundur sate. Nah, itu mitosnya itu, kalau rumah sundur sate itu kayak gitu ceritanya. Makanya kalau ada jalan pertigaan, kalau tanahnya ngepas dengan jalan itu, kalau bikin rumah digeser ke kirinya apa ke kanannya ya, yang pas jalan di arah utara itu buat kebunnya, apa buat tamannya, apa aja itu mungkin kayak gitu sampai sekarang. Nah, ya ini ceritanya
Ya begitulah rumah Sondro Sate. Itu cerita rumah sudah nggak dihuni puluhan tahun itu. Ya tidak ada orang yang cerita tetangganya itu. Ya, mengerti saja tetangganya. Katanya tetangganya gini, betah untuk kerasan tahan di situ. Tapi saya itu nggak tahu cerita-ceritanya, ngerti ini ya rumah tak sewa gitu aja. Nah, tetangga-tetangga cuma menilai itu. Nah, di situ saya pindah, ya bawa boyongan, bawa perlengkapan, lalu ya selamatan, biar selamat di situ. Nah, ya selamatan doa ya doa selamat, ini selamat apa malah bayarnya bilang oh ini ada penunggunya gitu. Tapi nggak apa-apa, tempatnya sendiri-sendiri. Nah, saya mantap saja. Di situ saya buka, berjalan berbulan-bulan. Tapi ada syaratnya itu, sama Simbah itu yang bilang, kamu kalau hari ini nyiapin ini minuman, teh sama kopi pahit sama ikan asin tuh ya, kalau nggak salah rokok betapa bako sama suruh itu penghuninya nenek. Habis itu lama saya merasa nggak seneng nyiapin kok kayak gitu. Saya biarin, nggak tak siapin. Apa ya katanya, kalau ini ya sesajen lah. Terus itu saya langgam. Terus itu malam sukanya saya, wah mau itu jarang tidur sampai malam. Ntar waktu itu badan saya masuk angin apa kurang enak, tidurnya jam 10. Biasanya lampu tak padangin, itu saya pengen nyenyak itu lampu tak mati, tidur sendiri. Malah di sebelah ada yang nemenin itu mendesak-desak saya tidur, ya saya mek-mek gitu ya, terasa bukannya bayangan, terasa bukan mimpi. Habis itu saya membalik badan, dia terbang. Jadi menghilangnya itu terlambat. Ya betul, memang nenek-nenek. Nah, saya sih biasanya merantau tak hal biasa saja. Habis itu dari tahun itu saya masuk di peta Banjarnegara itu tahun 2000. Nah, di sana itu tahun 2000, 2001. Nah, itu berjalan, saudara saya datang ingin ikut kerja ya. Nah, waktu itu hari jadi Banjarnegara itu di alun-alun ada wayangan itu dalam terus
ngantukku dulu. Tapi saya tak ajak, ayo lihat wayang. Enggak, saya ngantuk. Ya udah tak tinggal. Nggak usah dikancing. Gitu. Tutup aja jerat udah rapat, nggak ada dikunci. Gitu. Wah, saya lihat wayang itu pertengahan jam itu jam 1, jam berapa itu saya pulang itu boro-boro. Malah di tempat rumah yang saya sewa itu malah ada goro-goro. Adik saya sudah geblak pingsan, dia tidur sendiri di ruangan. Ya saya buat ruangan itu ya nggak luas lah, 1,5 meter persegi itu ruangan sholat. Itu mungkin dia habis sholat bergitar-gitaran ketiduran itu lampunya dinyalain, tahu-tahu gelap. Habis gelap nabrak didorong, geblak lampunya nyala. Itu bayangan hitam terbang. Cuma di saat takut ya, pintu depan itu enggak sonder dibuka, langsung ditabrak keluar, ya nabrak pintu. Kepalanya bonyok, hidungnya berdarah, ngeblak itu di bawah pintu itu. Ya itu ada cerita lagi kayak gitu. Wah, termasuk kamu nggak tahan itu sama gituan, sama simbah itu. Ya ceritanya seperti itu. Akhirnya lingkungan sama bisik-bisik, wah ini pemberani ini anak. Wong ini dari dulu rumah sudah kosong. Konon ceritanya sih itu orang yang tinggal di situ tidak ada yang kuat. Kalau nggak bisa aja bertengkar. Kalau ganti lagi keluarganya yang nempatin. Yang salah satunya pergi, udah nggak pulang lagi, apa meninggal gitu lah. Terus ya itu kosong itu tak tempati, ini kembali semula ini ceritanya. Ya itu ceritanya konon cerita lingkungan kan belakangan, karena lingkungan menilai saya betah ndak di situ. Nah, alhamdulillah saya betah saja. Tapi ya itu gangguannya nenek itu nyata ini loh. Ndak rekayasa ini nyata. Dulu itu ya tanahnya luas, kebun-kebun, malah ada jurang itu sebelahnya itu. Kalau di belakang rumah itu memang konon ceritanya memang sampai sekarang ada musola kecil. Itu perjalanannya para kiai dulu. Itu kalau jalan itu ya untuk apa ya, singgah di situ, sholat di situ, ya ada sumurnya. Nah ini ceritanya itu belakangan, karena lingkungan ceritanya kayak gitu. Setelah terjadi lingkungan bercerita, jadi cerita rumah kosongnya itu ya saya ceritanya belakangan. Itu kejadian demi kejadian. Waktu saya menempatin ya nggak ada yang cerita, cuma lingkungan menilai aja apa anak ini tahan di rumah itu apa. Sebetulnya ya tahan aja sampai alhamdulillah ya berganti adik saya betah sampai bertahun-tahun. Akhirnya adik saya bisa beli rumah lain. Ya begitulah kalau saya ditanyain sama ini apa ya yang tayang ini apa itu, kalau bilang itu mencari cerita-cerita mistik ini ya itu cerita saya itu.
nenek-nenek ceritanya. Dah cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.